Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review unit airsoft gun spring M4 Predator atau AR-15 Predator produksi The Cobra made in Indonesia. Yang saya dapat dari sananya seperti ini kemasannya ya. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Oke, lanjut kita buka, kita buru-dulukan saja. Di sini ada unitnya. Sama sambungan untuk ke popor, kemudian ada popornya, magazen, kemudian ini apa ya, peredam sama flash header nyatu ya, ada ulirnya. Kemudian di sini ada dummy scope, ada tubular standarnya, dan di sini ada tubular tambahan ya. Oke, basic penampakan unitnya seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah versi lokal atau made in Indonesia produksi The Cobra. Sebetulnya saya pernah mereview unit ini ya, meskipun bentuknya sama dan bahkan 90% lah bisa dibilang hampir sama, tapi menurut saya ini beda. Untuk kawan-kawan yang belum nonton review Predator yang sebelumnya silahkan ditonton, nanti perbedaannya saya utarakan di tengah-tengah video nanti ya. Oke, selanjutnya kita pasang dulu beberapa bagiannya. Nah, di sini terdapat sambungan dari bodi ke popor ya. Kita sambung atau kita pasangkan, caranya dengan cara di slide seperti ini dari atas ke bawah. Ya, agak ditekan. Oke, sampai klik. Kemudian tubularnya, nah ini tubular ini di dalamnya itu ada pinnya. Nah, si pinnya ini ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar nempel ke yang besar, yang kecil nempel ke yang kecil. Nah, ini ada coakannya. Yang besar kita tempelkan ke bagian yang besar. Nah, seperti ini posisinya, miring seperti ini, kemudian diputar. Klik, nah seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini terpasang, kemudian dipasang tubular tambahannya. Tubular tambahannya ini yang besar ke bagian coakan yang besar, yang kecil ke yang kecil seperti ini. Oke, tinggal ditempelin aja, masukin aja seperti ini. Klik. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang peredam. Sama flash header disatukan, kebetulan di sini sudah ada ulirnya jadi tinggal dimasukin aja kemudian diputer. Nah, setelah itu masukin ke bagian depan sini. Klik, oke, sudah jadi. Selanjutnya kita pasang dummy scope-nya ya. Dummy scope-nya ini di sini ada tombolnya. Bagian sini tinggal ditekan kemudian di slide di rel bagian atas. Oke, sip. Sudah terpasang, lanjut ke bagian magazen. Nah, seperti inilah penampakannya setelah semua bagian terpasang ya. Oke, lanjut ke sesi pengukuran. Kita ukur panjangnya berapa sentimeter. Dari 0, oke. Ini panjangnya adalah 82 cm ya, kurang lebih 82 cm. Panjang total setelah semua bagian terpasang. Selanjutnya kita bahas detailnya ya, seperti biasa dari pangkal sampai ke ujung akan kita rinci. Nah, di sini di bagian belakang ini terdapat popor ya, ciri khas Magpul Viper ya. Bentuknya seperti ini replikanya Magpul Viper, tapi ini cuman bohongan aja dummy. Kalau yang aslinya ini bisa ditekan kemudian ditarik, tapi ini cuman mengadopsi dari bentuknya aja. Kemudian selanjutnya di sini ada sambungan. Si sambungannya ini bisa dilipat seperti ini. Ditekan bagian ininya kemudian dilipat dan dicantolin di sisi sebelah kiri. Di sini sudah ada cantolannya nih. Sudah ada cantolannya, tinggal klik. Nah, ini kalau misalkan mau dibawa-bawa bisa dilipat seperti ini. Oke, kita pasang lagi aja seperti ini. Kemudian nah, biasanya ini saya menemukan beberapa trouble di lapangan ketika unit Predator ini dipakai main cukup ekstrim ya. Biasanya patah di bagian sininya nih, di bagian sambungannya ini nih, di pin sini nih, pin ininya patah nih. Tapi kawan-kawan nggak perlu khawatir kalau misalkan ini patah, sebetulnya masih ada solusi. Tinggal kita buka aja, dibuka aja semua si sambungannya ini kan sudah patah nih ceritanya. Misalnya ini patah nih, ini jadi udah longgar, jadi nggak bisa nggak bisa mode on ya, jadi cuma mode off aja, mode dilipat udah. Kalau misalkan daripada kayak gitu, daripada
nggak pakai popor, mendingan ininya udah dilepas aja. Nah seperti ini dilepas aja, jadi ini udah nggak kepake ya, karena kalau misalnya nyambung bagian yang kecil gini agak susah, kalau dilem patah lagi. Ya udah dilepas aja seperti ini, kemudian langsung disambung ke sini juga bisa sebetulnya, cuman di sini agak seret ya, dan nggak sepresisi yang di bagian belakang, tapi bisa digunakan. Nah seperti ini jadi agak pendek ya, tapi ini jadi lebih kuat nih daripada pakai sambungan, nantinya malah patah-patah, mendingan seperti ini. Oke, kita pasang lagi aja. Kemudian jika di versi sebelumnya yang beda produksi itu yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ini beberapa bagian warnanya merah, contohnya di magcatch, terus di trigger sini, kemudian di kokangan kalau nggak salah ya. Kemudian cantolan ini warnanya merah atau oranye ya di video sebelumnya. Tapi yang versi ini semuanya full warna hitam ya. Kemudian jika yang versi sebelumnya Predator itu si safety-nya itu fix ya, mati, cuman hiasan aja. Kalau ini safety-nya beneran ada fungsinya nih. Ini bisa di save, kemudian bisa dibuka, ini bisa dikunci ya. Lanjut ke magazen. Seperti biasa magazennya ini seperti airsoft spring pada umumnya, dimasukin lewat sini, kemudian ditutup, kemudian ditarik bagian pin magazennya sampai bawah, kemudian dibalik dan dikocok seperti ini. Nanti BB-nya ngisi ke sini, kemudian balikin lagi pinnya. Oke, kebanyakan sudah pada tahu ya untuk pemakaian magazen. Lanjut ke rel ya. Untuk rel ini relnya ini ada di atas sama di bawah, sama seperti Predator di versi sebelumnya. Tapi di sini ada tubular tambahannya. Jadi kawan-kawan dapat juga nih bagian kiri kanannya. Rel kiri kanan ini untuk taruh aksesoris lebih banyak, bisa simpan senter atau laser di bagian kiri kanannya ini. Dan jika kawan-kawan kurang suka dengan versi yang terlalu panjang seperti ini juga bisa dilepas ya. Caranya dengan cara dilepas seperti ini si peredamnya, kemudian ini ditarik, dan ini juga bisa dipakai seperti ini tanpa pakai tubular tambahan. Kalau nggak suka peredam ya udah pakai flash header. Ini bentuknya sama persis seperti versi yang sebelumnya. Nah, lanjut kemudian ke damiskop. Ini si damiskopnya ini bukan beneran ya, tapi hanya sekedar hiasan aja, hanya aksesoris aja. Ini fungsinya hanya sebagai laser dan senter. Di bawahnya ini ada laser ya, saya kasih lihat. Nah, ini nyala lasernya, kemudian lampu kedip-kedip seperti ini. Oke, kita matikan lagi. Kemudian kita bahas materialnya ya. Kalau saya lihat ini materialnya mungkin sedikit lebih bagus dari versi sebelumnya. Oke, terlihat lebih bagus, sedikit lebih bagus, tapi hampir sama sih sebetulnya. Kemudian kita lihat dari inner barrelnya. Jika yang versi sebelumnya ini warnanya kuning keemasan ya, kalau ini warnanya silver, tapi sama-sama menggunakan inner barrel aluminium seperti ini. Kalau kita lihat dari depan, ini inner barrelnya sudah aluminium ya. Nah selanjutnya kita tes kecepatannya atau FPS-nya ya. Oke, jika di versi sebelumnya itu FPS-nya cukup membuat kita ngelus dada ya, sekitar 100 fps, tapi yang ini katanya lebih kenceng, tapi saya belum tahu, kita tes aja langsung. Krononya sudah saya set 6 mm 0,2 gram ya. Dua 284,2. Dua 278,3. 279,1. 280,3.
274,9. Waduh, kita lihat lagi tembakan pertama 282,5, tembakan kedua 284,2, tembakan ketiga 278,3, tembakan keempat 276,1, tembakan kelima 274,9. Waduh, ini menurut saya cukup kencang untuk versi Airsoft Spring standar ya, sekitar 270 fps. Waduh, ini jauh beda dengan versi sebelumnya. Jadi menurut gosip-gosipnya ini katanya fps-nya lebih kencang. Beneran, saya sudah tes, ternyata beneran lebih kencang. Oke, saya rasa semua pembahasan sudah ya. Bahkan beberapa sudah terwakili di video sebelumnya ya, karena ini bentuknya 98% lah, hampir sama yang sebelumnya. Mungkin bedanya di warna, kemudian materialnya agak sedikit bagus, sama di fps-nya ini lebih kencang. Itu sama, hampir sama. Kesimpulan dari unit ini cocok buat dikoleksi, buat dipajang, apalagi buat main nih. Cocok fps segini, cocok banget buat main. Beda sama yang versi sebelumnya, ini cukup recommended, bahkan sangat recommended menurut saya. M4 Predator atau AR-15 versi baru ya, versi baru yang sekarang yang full warna hitam, sama ada tambahan tubularnya sama peredamnya ini bagus, saya acungi jempol. Oke, sekian aja dulu video dari saya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like, jangan lupa juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya yang baru, dan share juga kalau misalkan kalian merasa video ini layak untuk dibagikan kepada kawan-kawan atau orang-orang terdekatmu. Sekian aja dulu, saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.